Hai para Sundaders, kumaha kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Sword of Destiny yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan seorang pemuda yang akan membalaskan dendam. Dia adalah seorang anak pembuat pedang terhebat di dunia. Ayahnya dibantai oleh seorang jenderal yang kejam dan ayahnya yang meninggalkan sebuah pedang sakti. Namun sayang pedang itu masih tumpul dan belum diasah. Tak satu pun ahli pedang yang mampu mengasah pedang tersebut. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal film, dikisahkan ada seorang pembuat pedang ternama di dunia. Dia bernama Fu Zhen. Ia diperintahkan seorang kaisar untuk membuat pedang terbaik. Pedang itu diberi nama pedang Yinlong. Akan tetapi, seorang jenderal yang bernama Yao Han ternyata berkhianat. Jenderal Yao Han berambisi untuk merebut tahta kekaisaran dan menguasai pedang Yinlong tersebut. Lalu si pembuat pedang, Fu Zhen, yang sudah mencium rencana busuk sang jenderal, yang kemudian membuat pedang kedua yang lebih sakti. Pedang itu diberi nama pedang Cheng Yin. Akan tetapi musibah datang sebelum pedang Cheng Yin diasah. Hari itu sebelum pedang Yinlong diambil oleh sang kaisar, Jenderal Yao Han mendatangi rumah Fu Zhen untuk mendahului mengambil pedang Yinlong. Dan Jenderal Yao Han memerintahkan untuk membunuh siapapun yang berada di tempat itu. Kemudian seorang anak pembuat pedang berlari ketakutan. Ia tutup pintu rapat-rapat dan menemui ayahnya yang sedang menyelesaikan pedang Cheng Yin. Mengetahui Jenderal Yao Han yang datang, sementara pedang kedua belum jadi, ia menempanya dengan darah anaknya. Dengan membawa pedang Cheng Yin yang masih tumpul karena belum sempat diasah, dia mengajak putranya berlari. Ia sadar jiwanya sedang terancam. Ia kemudian memerintahkan putranya untuk menyelamatkan diri sambil membawa pedang yang belum jadi tersebut. Ia pun berpesan untuk membalaskan dendamnya ketika nantinya pedang ini sudah berhasil diasah. Anak itu pun menangis tidak mau berpisah dengan ayahnya. Tetapi Fu Zhen mendorongnya hingga anak itu tercebur ke dalam sungai. Bertepatan dengan itu, Jenderal Yao Han pun yang mengejarnya tanpa banyak bicara menusukkan pedang Yinlong ke tubuh Fu Zhen. Kemudian Fu Zhen akhirnya merenggang nyawanya tertusuk pedang buatannya sendiri. Sementara putranya hanya bisa menangis pilu melihat ayahnya terkapar mengembuskan napas terakhirnya. 15 tahun kemudian, di sebuah kota yang disebut Kota Merah, seorang pemuda sedang mendatangi tukang pandai besi. Dia bernama Liu Chen. Dia adalah anak Fu Zhen yang berhasil selamat dari kejahatan Jenderal Yao Han. Ia bermaksud ingin mengasahkan pedangnya ke pandai besi. Akan tetapi pandai besi tersebut mengatakan bahwa sebanyak apapun uangmu tak ada gunanya, karena tak ada seorang pun yang mampu mengasah pedang itu. Lebih baik kau jual saja. Dengan kecewa, Liu Chen meninggalkan pandai besi itu. Ia sudah beberapa kali ke pandai besi di kota tersebut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu mengasah pedang itu. Di kota itu, Liu Chen tinggal bersama teman-temannya, yang rata-rata mereka itu adalah anak yatim piatu yang menjadi anak jalanan. Mereka bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang untuk sekedar makan. Tak jarang mereka pun harus menahan lapar, karena tidak ada makanan juga tidak mendapatkan uang. Hingga pada akhirnya suatu hari seorang menawari mereka pekerjaan, yaitu mengawal seorang tuan muda ke ibu kota. Dan awalnya mereka menolak karena situasi di kota sedang rusuh. Terjadi pemberontakan di mana-mana. Bisa saja mereka mati di tengah jalan. Akan tetapi setelah diperlihatkan bahwa bayarannya adalah emas yang sangat banyak, lagi pula sudah beberapa hari ini mereka tidak makan, pada akhirnya mereka mau menerima tawaran itu. Mereka diberi uang muka sebanyak 1000 batang emas. Dengan perasaan gembira mereka segera membelanjakan uang itu untuk makan bersama. Mereka juga memberikan makan para pengemis yang ada di tempat itu. Mereka membeli pakaian juga membeli kuda.
Lalu berangkatlah mereka mengawal seorang tuan muda menuju ibu kota. Di tengah perjalanan mereka menginap di sebuah penginapan, Liu Chen dan temannya pun kaget ketika pemilik penginapan memanggil tuan muda dengan panggilan yang mulia. Salah satu teman Liu Chen yang bernama Xiaowei berkata, jangan-jangan dia pangeran dari kerajaan. Ternyata benar, yang mereka kawal adalah Pangeran Duo King, putra mahkota kerajaan. Mengetahui yang dikawalnya adalah putra raja, Liu Chen yang kemudian merencanakan untuk membatalkan pengawalan itu. Karena mengawal putra mahkota sama saja mengantarkannya nyawa kepada para pemberontak kerajaan. Karena pemerintahan saat ini terkenal kejam, sehingga muncullah pemberontakan di mana-mana. Akan tetapi belum sempat mereka pergi, tiba-tiba mereka diserang oleh orang bertopeng yang berniat membunuh Pangeran Duo King. Mau tidak mau mereka harus ikut bertarung melawan orang-orang bertopeng tersebut. Akan tetapi mereka semua bukan tandingan orang-orang bertopeng ini. Saat Pangeran Duo King mulai terdesak, Pangeran Duo King mengatakan, kau boleh membunuh aku, tapi jangan bunuh teman-temanku. Pimpinan mereka mengatakan, tak ada satu orang pun yang lolos setelah bertemu denganku. Lalu ia pun mengayunkan pedangnya untuk membunuh Pangeran Duo King. Akan tetapi Liu Chen yang berhasil menghadang dengan pedang Yinlongnya. Melihat kekuatan pedang Yinlong, ketua perampok memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Malam itu pun Pangeran Duo King beserta yang lainnya berhasil selamat. Kemudian Pangeran Duo King menjelaskan bahwa yang ingin membunuhnya tadi adalah Ji Hufeng, pembunuh nomor 1 dari Pelangi Putih. Dia bukan tandingan kalian dari rakyat biasa seperti kalian. Karena itu, tak usah mengawalku. Sebaiknya kalian cepatlah pergi. Pangeran Duo King juga mengatakan kalau dirinya dipanggil ke istana untuk mengambil alih tata kerajaan. Mereka yang ingin membunuhku jelas ada maksud tertentu. Kemudian Pangeran Duo King pun bergegas meninggalkan Liu Chen dan teman-temannya. Akan tetapi Liu Chen kemudian mengatakan kepada teman-temannya bahwa dirinya akan tetap mengawal Pangeran Duo King. Lalu ia memerintahkan teman-temannya untuk pulang terlebih dahulu ke Kota Merah. Liu Chen dan Pangeran Duo King pada akhirnya melanjutkan perjalanan dan mereka sampai di sebuah desa yang sudah dipenuhi mayat para pemberontak yang bergelimpangan di sana-sini. Pangeran Duo King mengatakan, orang yang ingin membunuhku lebih bengis daripada para pemberontak ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat mereka beristirahat, Liu Chen bertanya kenapa seorang putra mahkota bisa tinggal di Kota Merah. Lalu Pangeran Duo King pun menjelaskan kalau dirinya dulu menentang ayahnya ketika memerintahkan untuk menyita semua senjata di kerajaan. Ayahnya yang saat itu marah dan membuangnya ke Kota Merah. Dan tak disangka, ternyata teman-teman Liu Chen juga menyusulnya. Lalu Liu Chen marah mengetahui teman-temannya mengikutinya karena itu perjalanan yang sangat berbahaya. Tak selang beberapa lama kemudian, Ji Hufeng bersama anak buahnya datang mengejar. Mereka ingin membunuh Pangeran Duo King. Lalu Pangeran Duo King dan Liu Chen segera melarikan diri. Akan tetapi 3 teman Liu Chen harus terbunuh di tangan anak buah Ji Hufeng. Liu Chen yang tak bisa menyelamatkan teman-temannya tergelincir jatuh ke dalam jurang dan pada akhirnya mereka ditemukan oleh para pemberontak kerajaan. Para pemberontak ini adalah orang-orang yang merasa dirinya ditindas oleh kerajaan yang dipimpin oleh ayah Pangeran Duo King. Para pemberontak ini dipimpin oleh Komandan Jingsan. Mereka meminta pertanggungjawaban Pangeran Duo King atas kekejaman ayahnya. Para pemberontak itu ingin membakar Pangeran Duo King demi membalaskan dendam. Dan di saat api akan dinyalakan, lalu Liu Chen pun angkat bicara. Dia menjelaskan kepada semua pemberontak bahwa sejatinya Pangeran Duo King adalah orang budiman yang sangat baik. Selama ini dia tidak tahu keadaan kerajaan karena dirinya dibuang oleh ayahnya. Dialah satu-satunya harapan untuk mengubah dunia yang kacau ini. Lalu Liu Chen yang mencoba mempengaruhi orang-orang yang mau membakar Pangeran Duo King. Tiba-tiba istri dan anak Komandan Jingsan bicara bahwa dirinya pernah ditolong oleh Liu Chen saat kelaparan di Kota Merah. Dan pada akhirnya mereka pun membebaskan Pangeran Duo King. Dan Pangeran Duo King pun berjanji akan menjadi kaisar yang baik.
Sementara itu di kerajaan tampak Jiu Feng menemui Jenderal Yaohan yang akan mengembalikan pedang yang ternyata itu adalah pedang Yinlong dan mengatakan maafkan aku karena tidak berhasil membawa kepala Pangeran Duo King. Lalu mendengar itu si Jenderal kejam segera menarik pedangnya untuk membunuh Jiu Feng yang dianggapnya sudah tak berguna ini. Akan tetapi Jiu Feng yang sudah mengetahui niat buruk Jenderal Yaohan terbalik mengancamnya. Sementara itu Pangeran Duo King telah sampai di perbatasan ibu kota. Mereka dijemput beberapa pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Jenderal Yaohan. Akan tetapi ternyata mereka tidak menjemput, melainkan ingin menghabisi Pangeran Duo King, dan pertarungan pun tak dapat dihindari. Saat Jenderal Yaohan akan menarik pedang Yinlong, Liu Chen melihat kalau itu pedang buatan ayahnya, dan jenderal itulah yang sudah membunuh ayahnya. Kemudian dengan amarah penuh dendam ia menyerang Jenderal Yaohan. Akan tetapi karena dirinya tidak bisa memainkan pedang, pada akhirnya pedangnya itu pun terbelah menjadi dua. Dan saat Jenderal Yaohan mau membunuhnya, dan saat itu Xiao yang mencoba menolong Liu Chen yang sudah tak berdaya, akan tetapi pedang Jenderal Yaohan berhasil melukai Xiao hingga terluka parah. Akan tetapi untunglah Xiao dan Liu Chen pun berhasil menyelamatkan diri. Namun pada akhirnya karena luka Xiao yang sangat parah, akhirnya ia pun tewas di pundak Liu Chen. Lalu Liu Chen yang terpukul hatinya, dia depresi berat. Bagaimana tidak, seluruh teman-temannya mati, sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kesedihan yang mendalam, kemudian dia membuang pedangnya karena menganggap pedangnya sudah tidak ada gunanya lagi. Pedangnya sudah patah dan lagi pula tumpul. Sementara itu Pangeran Duo King ditangkap oleh Jenderal Yaohan dan dibawa ke kerajaan. Ia dipertemukan dengan ayahnya yang sedang sakit. Akan tetapi apa yang telah terjadi? Jenderal Yaohan akan membunuh kaisar di depan Pangeran Duo King. Pangeran Duo King hanya bisa menangis meratapi kematian ayahandanya karena dirinya menjadi tahanan Jenderal Yaohan. Tak berhenti sampai di situ, Jenderal Yaohan juga membuat sandiwara bahwa seolah-olah pembunuh kaisar adalah anaknya sendiri. Lalu di tempat lain, Liu Chen yang sedang frustasi berjalan menuju Kota Merah. Di tengah perjalanan ia bertemu para pemberontak yang dibunuh secara keji. Dan tiba-tiba seseorang menodongnya dengan pedang. Dia adalah Jiu Feng. Jiu Feng menjelaskan bahwa yang membunuh mereka semua adalah anak buah Jenderal Yaohan. Saat itu Jiu Feng yang sudah sadar kalau dirinya hanya diperalat Jenderal Yaohan mencoba menyemangati Liu Chen. Lalu Liu Chen yang sudah putus asa ini mendapatkan semangat dari Jiu Feng. Ia pun kembali bangkit mencari pedangnya yang ia buang. Sementara di kerajaan Pangeran Duo King tengah diadili dan mendapatkan hukuman dipenggal kepalanya di depan publik. Lalu Jenderal Yaohan dengan sombongnya menghunuskan pedangnya sambil berkata, "Jika ada satu orang yang melanggar hukum, aku akan membunuh orang itu. Jika satu kota melanggar hukum, aku akan membantai seluruh kota. Apa masih ada yang mau melanggar hukumku?" Dengan teriakan lantang. Namun tiba-tiba dari pintu gerbang seseorang pun berteriak, "Aku akan melawanmu." Ternyata itu adalah Liu Chen. Dia datang bersama orang-orang yang lengkap dengan senjata padanya. Melihat jumlah pasukan Liu Chen yang cukup banyak, Jenderal Yaohan nampak sedikit gemetar. Para pasukan keduanya sudah saling berhadapan untuk bertempur. Mereka hanya tinggal menunggu aba-aba saja. Sehingga Liu Chen pun mulai ke depan ke arah Jenderal Yaohan. Lalu Jenderal Yaohan yang sedikit ketakutan membawa masuk Pangeran Duo King. Kemudian Liu Chen yang dihadang oleh anak buah Jenderal Yaohan pun, namun mereka semua dibabat habis. Di saat itulah Liu Chen yang sedikit terluka darahnya meneteskan mengenai pedangnya yang sudah patah itu. Namun tiba-tiba saja secara ajaib pedang yang sudah patah itu perlahan memanjang dan kembali ke bentuk semula. Kemudian ia mengamuk membambat habis semua pengawal Jenderal Yaohan. Dan akhirnya Liu Chen pun langsung berhadapan dengan orang yang membunuh ayahnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Pada akhirnya Liu Chen pun berhasil menusukkan pedangnya ke perut Jenderal Yaohan, dan Jenderal Yaohan pun akhirnya tewas. Dendam itu pun pada akhirnya terbalas.
Di akhir cerita, Pangeran Doking menjadi sang kaisar yang menjadi pemimpin yang bijaksana dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film Si Otong undur diri, dan salam Sundaners.